Perkenalkan, nama saya Ibn Ramadan dengan NIM 2309857. Perkenalkan, nama saya Boga Deda dengan NIM 2308806. Perkenalkan, nama saya Deja Agung Herlambang, NIM 2311796. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Nugroho dengan NIM 2303610. Perkenalkan, nama saya Bayu Prasetyo dengan nomor induk mahasiswa 2301199. Ya, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang teori hukum Pascal. Di tempat pencucian mobil terdapat sebuah alat yang digunakan untuk mengangkat sebuah mobil. Alat itu bekerja menggunakan hidrolik. Di dalam teori fisika, hidrolik merupakan penerapan dari hukum Pascal. Apa itu hukum Pascal? Yuk simak penjelasan berikut. Hukum Pascal adalah salah satu hukum fisika yang berlaku di dalam fluida statis. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir, contohnya adalah zat cair atau zat gas. Nah, hukum Pascal dirumuskan oleh ilmuwan asal Perancis, yaitu Blaise Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida di ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Untuk lebih jelasnya, mari simak skema percobaan hukum Pascal berikut ini. Skema ini menunjukkan bahwa benda seberat W menyebabkan tekanan di piston bawahnya di bagian sebelah kanan. Tekanan pada piston sebelah kanan tersebut akan diteruskan oleh fluida ke segala arah. Tentunya, salah satu dinding piston yaitu di sebelah kiri akan menerima tekanan yang sama dengan piston yang sebelah kanan. Kita perlu tahu dulu rumus hukum Pascal. Untuk mengetahui lebih tentang hukum Pascal, kita perlu mengetahui formulasinya. Kenapa pipa yang digunakan untuk mengangkat mobil itu lebih besar daripada piston kendalinya atau pipa kendalinya? Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan piston di sebelah kiri sama dengan piston di sebelah kanan. Secara matematis dirumuskan bahwa P1 sama dengan P2. Pada pembahasan tekanan kita sudah tahu bahwa tekanan itu dirumuskan dengan P sama dengan F per A. Jika dirumuskan tekanan dan disubstitusikan, maka P1 sama dengan P2, sehingga F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Pada rumus di atas, A adalah luas penampang piston yang bisa dianggap sebagai lingkaran, misalnya. Dengan demikian, secara lebih sederhana, kita juga bisa tahu P itu adalah F per A, F1 per A1 sama dengan F2 per A2, dan bisa diturunkan rumusnya sebagai berikut. Kita tahu bahwa P itu adalah P1. Itu adalah tekanan pada piston 1, yaitu piston kiri. P2 adalah tekanan pada piston 2, yaitu piston kanan, dengan satuan yang sama, yaitu Newton per meter persegi. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi hukum Pascal pertama pada dongkrak hidrolik. Yang pertama, itu dongkrak hidrolik. Saat ban mobilmu bocor, tentu kamu membutuhkan sebuah alat yang disebut dengan dongkrak. Dongkraknya biasa disebut dengan dongkrak hidrolik. Keberadaan dongkrak berfungsi untuk menyeimbangi mobil saat bannya diganti. Siapa sangka ukuran mobil hidrolik itu jauh lebih kecil daripada mobil. Dengan memanfaatkan hukum Pascal, dongkrak hidrolik tetap bisa mengangkat bagian mobil yang jauh lebih besar. Prinsip kerja dongkrak hidrolik sama dengan pembahasan pada dua piston sebelumnya.
selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian hukum Pascal pada mesin hidrolik. Pada prinsipnya, mesin hidrolik sama dengan dongkrak hidrolik. Hanya saja mesin hidrolik memiliki ukuran penampang piston yang lebih besar karena digunakan untuk mengangkat mobil misalnya. Contoh dari mesin hidrolik kita dapat temukan tadi di tempat cucian mobil ataupun bengkel mobil yang skalanya besar. Nah, untuk yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian hukum Pascal pada rem hidrolik. Yang ketiga ada rem hidrolik. Rem hidrolik bisa kita temukan di mobil untuk menghentikan laju mobil yang sedang bergerak. Kita cukup menginjak rem dengan gaya yang cukup kecil. Prinsip kerja rem hidrolik, saat kita menginjak pedal rem, gaya akan diteruskan melalui minyak menuju rem. Nah, rem itu akan menjepit velg mobil untuk kemudian berhenti. Untuk lebih detailnya, simak penjelasan pada simulasi berikut ini. Rem mobil merupakan salah satu penerapan dari sistem hidrolik, di mana fluida dalam master silinder akan dimampatkan oleh piston. Fluida yang berada di depan piston akan dialirkan melalui selang atau hose. Dalam sistem rem, fluida tersebut akan diarahkan menuju silinder roda yang berada di atas disc brake atau piringan. Nah, apabila ada tekanan fluida di dalam silinder, maka piston di dalam silinder roda akan mengembang. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai pengaplikasian hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan teknik mesin. Cukup sekian penjelasan dari kami. Semoga apa yang kami jelaskan mudah dipahami oleh teman-teman semuanya.